Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan penyampaian materi mengenai rekayasa proses dalam pengolahan fish dengan metode ekstruksi. Perkenalkan, di sini saya Melita Niken Pancarani sebagai moderator dan ada beberapa nama kelompok saya, yaitu Angela Evangelista Manurung sebagai pemateri dan Cik Rahma sebagai notulen. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai untuk penyampaian materi akan dibacakan oleh Angela Evangelista. Untuk Angela Evangelista dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu rekayasa dalam pengolahan fish dengan metode ekstruksi. Next. Baiklah, latar belakangnya adalah ekstruksi bahan pangan merupakan suatu proses di mana bahan tersebut dipaksa mengalir di bawah pengaruh satu atau lebih kondisi operasi seperti pencampuran atau mixing, pemanasan dan pemotongan atau shear melalui suatu cetakan yang dirancang untuk membentuk hasil ekstruksi yang bergelinding atau cook dry. Faktor-faktor proses ekstruksi antara lain suhu, waktu pemasakan, kelembaban, dan pemotongan. Fish snack adalah produk ekstruksi yang merupakan suatu makanan ringan yang di dalamnya ditambahkan ikan untuk meningkatkan nilai gizi. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses ekstruksi terhadap material balance, faktor kritis, dan perubahan mutu yang terjadi selama proses pengolahan fish snack dengan metode ekstruksi. Next. Tinjauan pustaka, perubahan mutu. Kerusakan produk pangan kering seperti snack lebih sering dihubungkan dengan kerusakan tekstur. Perubahan mutu fish snack berasal dari kandungan kadar air di dalam produk saat terjadinya penurunan mutu pada parameter tekstur menuju tidak renyah atau sogginess akibat adanya peningkatan kadar air bahan pangan. Hasil pengujian kadar air pada snack ekstruksi, nilai kadar airnya berkisar antara 4,3% sampai dengan 5,4%. Batas maksimal kadar air yang dikandung dalam suatu snack ekstruksi sudah ada di dalam SNI, makanan ringan ekstrudat. Jumlah yang ditentukan menurut SNI yaitu 4%. Sedangkan untuk snack ekstruksi dengan penambahan ikan, jumlah yang ditentukan oleh SNI yaitu 4,812%. Umur simpan. Menentukan umur simpan produk fish snack dengan menggunakan metode akselerasi melalui pendekatan kadar air kritis. Penentuan umur simpan dengan metode konvensional dilakukan dengan menyimpan snack TF dan snack DF dalam kemasan pada suhu ruang 30 derajat Celcius. Fish snack dengan penambahan flavor memiliki umur simpan jauh lebih rendah dibandingkan umur simpan fish snack tanpa penambahan flavor. Next. Proses ekstruksi. Ekstruksi merupakan proses plastisasi bahan pangan yang mengandung pati atau protein dalam pipa atau barrel dengan menggabungkan proses pencampuran, pemanasan, pemotongan mekanis atau mechanical stirring, dan melewatkan diang.
didesain untuk mendapatkan produk dengan bentuk tertentu, dikutip dari Budiat Al 2013. Dalam mesin tersebut terjadi beberapa tahap pengolahan antara lain pencampuran, pemanasan, pemotongan, dan pencetakan melalui D. Proses ekstrusi ini berlangsung selama 5-10 detik dengan penggunaan suhu antara 200 sampai 300 derajat Celcius atau lebih dikenal dengan metode HTST atau High Temperature Start Time, dikutip dari Phelps tahun 2000. Fish snack atau produk ekstruksi merupakan suatu jajanan ringan yang di dalamnya ditambahkan dengan ikan untuk meningkatkan nilai gizi. Kadar air menjadi titik kritis dan memegang peranan penting dalam menentukan karakteristik snack selama produksi dan penyimpanan. Snack ekstruksi adalah makanan ringan yang dibuat melalui proses ekstruksi dari bahan baku tepung kasar atau grit dengan atau tanpa melalui penggorengan. Pembuatan fish snack produk ekstruksi merupakan salah satu alternatif dalam upaya diversifikasi produk olahan ikan yang berprotein tinggi. Bahan utama pembuatan snack ekstruksi adalah jenis serelia atau biji-bijian. Next. Di sini ada flowchart ekstruksi fish snack di mana pencampuran bahan yaitu grit jagung 62,5%, grit beras 22,5%, grit ikan 15%. Selanjutnya dilakukan pemasakan atau ekstruksi pada suhu 60-70 derajat Celcius. Selanjutnya adalah ekstrudat, kemudian pendinginan, pengemasan, dan penyimpanan pada suhu ruang kurang lebih 30 derajat Celcius selama 4 minggu. Next. Pembahasan. Proses ekstruksi yang dilakukan dengan cara memberikan temperatur tertentu terhadap material yang akan diekstruksi. Seluruh bahan yang digunakan pada pembuatan fish snack dalam bentuk tepung kasar atau grit yang berukuran 1-3 mm dan kering. Dalam proses ekstruksi, jika bahan tidak sesuai dengan ukuran, maka produk yang dihasilkan akan kurang memuaskan, yaitu menghasilkan produk dengan tekstur yang keras. Titik kritis proses ekstruksi pada pengolahan fish snack yaitu kadar air. Kadar air merupakan parameter utama snack yang mudah mengalami perubahan terhadap pH lingkungan selama penyimpanan dibandingkan dengan parameter-parameter lainnya. Perubahan kadar air akan mempengaruhi kerenyahan dari produk snack yang bersifat higroskopis ini. Suhu dan tekanan yang tinggi dalam extruder mengakibatkan ikatan intramolekul pada protein pecah sehingga protein terdenaturasi. Kehilangan kadar lemak dan air dapat terjadi karena adanya denaturasi protein pada jaringan dalam tingkatan yang dapat menyebabkan penurunan daya ikat air dan sifat emulsifikasi protein. Adanya lemak dan minyak pada produk ekstruksi akan mengubah tekstur, rasa, dan flavor produk. Selama proses ekstruksi, lemak bersama pati membentuk struktur yang baru, yaitu kompleks antara amilosa dan asam oleat. Struktur baru yang terbentuk ini dapat menghambat pengembangan produk ekstruksi. Next. Kesimpulannya adalah proses ekstruksi yang dilakukan dengan cara memberikan temperatur tertentu terhadap material yang akan diekstruksi. Kedua, titik kritis proses ekstruksi pada pengolahan fish snack yaitu kadar air. Yang ketiga, perubahan kadar air akan mempengaruhi kerenyahan dari produk snack yang bersifat higroskopis ini. Yang keempat, kadar air di dalam snack lebih rendah dari kadar air bahan baku dikarenakan air yang terkandung akan menguap selama proses ekstruksi berlangsung. Yang kelima, fungsi utama dari ekstruksi pada proses protein adalah untuk mendenaturasi dan memberi tekstur. Dan yang terakhir adalah selama proses ekstruksi, lemak bersama pati membentuk struktur yang baru, yaitu kompleks antara amilosa dan asam oleat. Struktur baru ini terbentuk untuk dapat menghambat pengembangan produk ekstruksi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 11. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Saya persilahkan bagi para audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Untuk Jen Poppy, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Jen Poppy Onaka Patricia Marbun dari kelompok 9. Pertanyaannya, apakah kerenyahan dinyatakan sebagai parameter kritis kerusakan fish snack berupa perubahan tekstur menjadi lembek? Kalau iya, apa penyebabnya? Terima kasih.
Oke, terima kasih Jen Popi atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung dulu. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, untuk Ahmad Dhani dipersilakan. Izin bertanya, apa keuntungan dari penggunaan metode ekstruksi pada bahan pangan? Terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad Dhani atas pertanyaannya. Dua pertanyaan, apakah dari kelompok penyaji sudah jelas atas pertanyaan dari audiens? Untuk itu saya berikan waktu dulu kepada penyaji untuk mendiskusikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Jen Popi akan dijawab oleh Angela. Untuk Angela dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jen Popi. Pertanyaannya adalah, apakah kerenyahan dinyatakan sebagai parameter kritis kerusakan Fishnet berupa perubahan tekstur menjadi lembek? Kalau iya, apa penyebabnya? Nah, kerenyahan dinyatakan sebagai parameter kritis kerusakan Fishnet berupa perubahan tekstur menjadi lembek. Hal ini disebabkan oleh penyerapan uap air dari lingkungan yang dapat meningkatkan kadar air produk. Komposisi bahan baku yang digunakan dalam pembuatan fish snack juga mempengaruhi nilai kerenyahan fish. Fish snack terutama kandungan lemak yang dapat berasal dari grid ikan patin di samping. Adanya perlakuan penambahan flavor. Kerenyahan akan menurun selama penyimpanan yang disebabkan oleh penyerapan uap air dan lingkungan sehingga kadar air meningkat. Oke, terima kasih Angela atas jawabannya. Apakah jawaban Angela sudah memuaskan, Popi? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Ahmad Dhani akan dijawab oleh Ci. Untuk Ci, dipersilakan. Baik, saya ulang pertanyaannya dari Dani. Apa keuntungan dari penggunaan metode ekstruksi pada bahan pangan? Jadi keuntungan proses ekstruksi antara lain produktivitas tinggi, bentuk produk sangat bervariasi, dan mutu produk menjadi tinggi karena pemasakan dilakukan dengan suhu yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ci atas jawabannya. Bagaimana Ahmad Dhani, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian tadi diskusi kelompok kami, kelompok 11. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Selamat malam dan terima kasih.